Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Berjumpa bersama saya kembali dalam Filsafat Channel, yaitu channel yang mengkaji dan mempelajari tentang pemikiran filsafat, baik itu dari segi filsafat, pengantar filsafat, terus kemudian filsafat Islam dan filsafat-filsafat yang lain tentunya nanti, dan mudah-mudahan channel ini mampu berkembang dengan baik, tentunya dengan dukungan teman-teman, dengan memberikan mensubscribe, terus kemudian like, share, dan komen di setiap video yang saya unggah. Mudah-mudahan ini mampu memberikan sumbangsi terhadap perkembangan pemikiran, terutama dalam pemikiran filsafat. Kali ini saya ingin membahas tentang Socrates sebagai bapak logika ya. Di video yang kemarin itu membahas tentang Socrates, terus kemudian bagaimana dia. Tapi sekarang saya ingin fokus kenapa Socrates itu disebut sebagai bapak logika. Tentu ini menjadi bagian penting dalam kajian filsafat ya. Kenapa? Karena Socrates itu merupakan salah satu tokoh dari tiga tokoh filsafat kuno, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang ketiganya merupakan bagian penting dari tokoh filsafat itu sendiri dan perkembangan filsafat itu sendiri. Filsafat tidak akan pernah berkembang secara pesat manakala tidak ada sumbangsi pemikiran dari ketiganya. Ini dalam konteks filsafat ya. Kenapa? Pada awalnya filsafat itu belumlah dikatakan sebagai filsafat. Kenapa? Karena setiap pemikiran manusia tentang baik, buruk, tentang segala hal, tentang bagaimana berhubungan dengan alam, terus kemudian berhubungan dengan Tuhan, itu sebenarnya pada awalnya itu tidaklah seperti dalam konteks pemikiran filsafat saat ini. Akan tetapi lebih kepada bagaimana mengembangkan metos-metos itu sendiri yang dikenal dengan konsep mitologi Yunani. Pada awalnya metos itu merupakan satu bentuk pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat Yunani kuno sebelum Thales atau Pra-Thales dan Pra-Sokrates ya. Maka mitos itu digunakan sebagai cara untuk menjawab segala persoalan kehidupan. Baik itu persoalan gejala alam, persoalan hubungan manusia dengan Tuhan, persoalan hubungan manusia dengan manusia. Semuanya dikaitkan dengan mitologi. Dan itu berkembang sebenarnya sampai hari ini, walaupun perkembangan filsafat itu sudah mulai begitu pesat, begitu maju, dan perkembangan agama itu juga sudah begitu pesat, begitu maju, yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, sehingga sampai kepada kita. Akan tetapi pengaruh mitologi itu masih ada sampai hari ini. Misal seperti ini. Kenapa saya katakan bahwa mitologi itu adalah bagian penting dari pengetahuan pada masa itu? Karena pada masa itu mereka itu atau para orang-orang Yunani dulu belum mendayahgunakan pikirannya untuk menemukan jawaban-jawaban atas apa yang dipertanyakan. Mereka itu lebih sifatnya percaya terhadap dewa-dewa, terus kemudian ya terhadap mitologi-mitologi. Salah satu contoh misalkan begini. Apabila terjadi gempa bumi misalkan. Gempa bumi.
sebelum filsafat dan sains itu menjawab secara tepat dan benar gitu, maka mitologi itu digunakan sebagai cara untuk menjawabnya. Contohnya, apabila ada gempa bumi, maka kemudian gempa bumi itu dikaitkan dengan adanya ketidakseimbangan atau mungkin apa namanya, makhluk yang menjunjung bumi, terus kemudian yang menggendong bumi atau mengangkat bumi itu merasa pegal sehingga mungkin dia melakukan satu gerakan, sehingga secara otomatis bumi itu bergoyang, bergerak dan sebagainya. Terus kemudian dikaitkan dengan pasang surut air laut, misalkan pasang surut air laut, maka di dalam mitologi juga dikatakan bahwa bumi itu berada di atas kerbau, kerbau yang begitu besar ada di kepalanya. Terus kemudian apabila terjadi pasang surut air laut, yaitu misalkan air laut itu surut, maka kemudian jawaban untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya tentang fenomena itu, maka pada waktu itu dijelaskan bahwa pasang surutnya air laut atau surutnya air laut itu karena kerbau itu sedang minum. Sehingga air laut itu menjadi surut. Lalu kemudian kenapa kok kembali pasang? Nah, kerbau itu kembali mengeluarkan sendinya atau kencing lah istilahnya, sehingga wajar kalau kemudian katanya air laut itu menjadi asin. Dan masih banyak lagi seperti misalkan terjadinya gerhana matahari itu kemudian yaitu dari beberapa dewa, mungkin kalau di Jawa itu sendiri disebut dengan Betara Kala, ya seperti itu. Kalau di Jawa ketika ada gerhana matahari kemudian itu sedang ditelan oleh Betara Kala gitu, Terakala ya. Terus kemudian bagaimana cara untuk mengeluarkannya kembali? Lalu kemudian dipukullah beberapa alat ya, seperti kentongan dan lain-lain, sehingga ya wajar ya, memang secara fenomena alam itu akan kembali muncul lagi matahari itu yang sakit itu, gerhana matahari itu. Maka kemudian itu menjadi jawaban dari beberapa bahkan ratusan tahun mungkin ya, itu dijadikan sebagai satu jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya belum mampu dibuktikan secara logis dan saintis gitu. Bahkan sampai hari ini gitu, orang-orang itu percaya bahwa nabrak kucing itu mampu memberikan satu efek yang sangat merugikan bagi orang yang menabraknya gitu. Dan itu dipercayai hampir di seluruh dunia itu, bayangkan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu bukan terletak pada cara dia menabrak kucing gitu, atau kucing itu mampu memberikan efek yang negatif terhadap diri kita, tetapi lebih kepada orang yang ketika mengetahui bahwa kita itu nabrak kucing gitu, dia kan sudah percaya, tersugesti di dalam pikirannya itu sudah tersugesti bahwa setiap orang yang nabrak kucing itu akan mengalami sial. Nah, ketika ada orang yang tahu, dia akan mengatakan, wah kamu itu akan mengalami kecelakaan loh, awas kamu kalau tidak melakukan ini loh. Ya satu orang ya yang mengatakan seperti itu. Lalu kemudian dengar yang lain sampai 40 orang, kita percayai sebagai orang muslim kalau sudah lebih dari 40 orang maka doa kita itu akan dikabulkan. Maka sebenarnya kenapa kita kok menjadi sial bukan karena nabrak kucingnya, tetapi karena eh, doa dari orang-orang yang mengatakan nih hal-hal negatif kepada kita, itu secara sugesti juga kita akan tersugesti bahwa benar gitu, bahwa nabrak kucing itu akan mengalami masalah gitu. Sama halnya dengan beberapa orang yang percaya terhadap apa namanya, eh, ketika orang hamil dan kemudian itu, kalau di tempat saya di sini itu percaya bahwa ketika apa namanya, anak yang baru lahir itu kalau orang datang dari mantenan itu tidak boleh gitu. Padahal itu mitos semua itu. Kalau percaya sama mitos sebagai orang yang beriman itu berarti sudah menduakan Tuhan gitu. Kalau menurut saya. Ya. Sehingga setan itu juga bermain di situlah. Dalam konteks ini, mitos itu menjadi pengetahuan gitu. Terus kemudian masih banyak lagi tentang misalkan kenapa saya katakan itu bagian dari pengetahuan juga, seperti misalnya seperti ini, dan ini baru saya sadari ketika saya di usia-usia yang sekarang ini atau sudah memiliki anak ya.
Ibu saya pernah mengatakan dulu, eee, "Jangan pernah makan di depan pintu karena kamu akan, apa namanya, sulit untuk mendapatkan jodoh." Sebenarnya itu secara mitologi itu adalah upaya mengajarkan akhlak kepada kita gitu. Hanya saja orang tua itu tidak bisa memberikan penjelasan yang logis terhadap bagaimana akhlak itu harus dibangun gitu. Tetapi dengan cara seperti itu, ya saya percaya bahwa, ya takut, kemudian setelah hari ini, iya, saya pahami, saya sadari bahwa kalau makan di depan pintu itu tempat orang lewat, terus kemudian orang melihatnya itu tidak baik dan sebagainya, itu berpengaruh terhadap akhlak kita sebenarnya. Contoh misalkan, jangan buang, duri di tengah jalan, nanti kalau kamu makan itu akan, kena duri, duri ikan misalkan, tulang misalkan, seperti itu. Akan kena duri ikan misalkan. Itu sebenarnya adalah cara kita bagaimana agar tidak mencelakai orang lain gitu sebenarnya. Dengan cara kita tidak membuang duri di tengah jalan, lalu kemudian orang itu kemudian ketika jalan itu tidak kena duri dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah cara-cara yang sangat mendidik, tetapi disampaikan secara mitologi gitu. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman seperti ini, dengan perkembangan kemampuan cara berpikir manusia atau anak-anak sekarang seperti ini, itu sudah penerapannya sudah beda dengan berbagai macam metodologi yang disampaikan atau yang diterapkan di berbagai macam, sekolah, pondok pesantren dan sebagainya. Sekarang sudah mulai paham tentang hal itu sudah dan sudah mulai ditinggalkan itu. Nah, ini sebagai sebagai pengetahuan. Nah, ketika itu terjadi, maka kemudian, Thales itu memberikan satu pertanyaan yang sangat luar biasa yang kalau menurut saya itu mengguncang ketatanan dunia mitologi saat itu, sehingga orang yang percaya terhadap dewa dan sebagainya itu mulai tergoncang ya dengan adanya Thales yang mengatakan apa bahan dasar dunia ini. Itu merupakan cikal bakal lahirnya filsafat ya, walaupun di dalam History of Philosophy misalkan yang ditulis oleh Ciceromon misalkan, itu dijelaskan bahwa mitologi apa namanya filsafat itu, tokoh filsafat itu tidak dimulai dari Thales, bahkan dari Nabi Ibrahim itu sendiri gitu. Nabi Ibrahim, bahkan Thales itu berada di posisi keempat filosof sebagai seorang filosof itu dari Nabi Ibrahim itu. Terus kemudian apa namanya, setelah itu muncul beberapa filosof alam yang kemudian sudah mulai memberikan jawaban-jawaban tentang Tuhan dan sebagainya. Mereka sudah mulai keluar dari konsep mitologi, dari konsep apa namanya dewa-dewa Yunani dan sebagainya. Konsep Hellenisme itu sudah mulai apa namanya ditinggalkan, sudah mulai berkembang dan sebagainya dalam konsep filsafat ini. Dan ini merupakan cikal bakal kemajuan peradaban peradaban masyarakat Yunani dalam hal ilmu pengetahuan. Lalu kemudian lahir, datanglah, apa namanya, Sokrates gitu. Sokrates itu, kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat Yunani ketika logika itu sudah diporak-porandakan oleh kaum sofis gitu. Mereka itu sudah mulai, apa namanya, mengubah apa namanya, sistem sistem pemikiran kepercayaan berdasarkan apa yang diomongkan itu, yang apa namanya, yang dibicarakan oleh mereka sendiri bahwa kebenaran itu bersifat relatif, terus kemudian dengan konsep relativismenya dan masih banyak hal lain yang kemudian mampu meruntuhkan dominasi pemikiran filsafat. Ketika filsafat itu atau akal itu mulai tumbuh dari Thales sampai ke apa namanya, sampai ke sebelum Sokrates itu, kemudian muncullah kaum sofis yang kemudian kembali menghidupkan apa yang disebut dengan hati. Kalau hati itu kita ketahui dengan agama ya, di mana agama kepercayaan itu menjadi tolak ukur, kebenaran manusia itu menjadi tolak ukur, bukan kebenaran logika yang menjadi tolak ukurnya. Sehingga orang-orang yang berbicara tentang konsep-konsep, apa namanya, kebenaran itu diukur dari siapa ya dia yang berbicara, apakah dia tokoh agama, terus kemudian apakah dia penguasa, apakah dia memiliki jabatan. Itu kaum sofis ya mulai mulai apa namanya, menghancurkan dasar-dasar logika dari filsafat awal itu, yaitu para filsuf awal ya maksud saya, yaitu dari Thales. Sehingga Socrates itu tampil memberikan jawaban-jawaban secara logis gitu. Sehingga apa?
Ketika orang-orang itu sudah mulai tergerus, pemikirannya terhadap, kekuatan logika gitu, dengan percaya bahwa semuanya itu tidak ada kebenaran yang sifatnya sifatnya, real, terus kemudian sifatnya objektif dan sebagainya, itu Eee, lebih kepada subjektivitas misalkan siapa yang berbicara itu kemudian Thales mulai mulai apa namanya, membangun sistem logikanya di situ. Dengan cara apa? Dengan cara menanyakan kepada setiap pemuda Athena pada saat itu, kemudian dia menggunakan, teknik atau metodologi yang disebut dengan metodologi dialektika. Dia kemudian bertanya kepada setiap pemuda tentang kebenaran, tentang hal ini, sehingga pernyataan dari satu satu individu ke individu yang lain kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode induksi. Nah, kemudian dari metode induksi ini kemudian lahir apa yang disebut definisi umum, terus apa namanya, pernyataan umum, lalu kemudian lahirlah definisi. Dan ini adalah sumbangsi pemikiran yang sangat luar biasa yang disumbangkan oleh Socrates dalam membangun logika manusia, logika formal saat ini. Mau tidak mau kita harus juga mengatakan bahwa ini adalah bagian terpenting dari perkembangan logika dan ini banyak digunakan oleh para apa namanya, para imam mazhab sebenarnya seperti Imam Syafi'i misalkan ya. Imam Syafi'i itu ketika ingin menulis tentang babnya haid misalkan, itu dari buku yang pernah saya baca bahwa beliau itu menanyakan ke setiap perempuan, kenapa harus menanyakan? Karena Imam Syafi'i itu tidak pernah mengalami apa itu haid, maka ditanyakan, haid, rasanya orang datang datang bulan seperti apa, darah itu ya seperti apa, lamanya darah itu keluar haid seperti apa, kalau sudah sampai lebih dari 15 hari maka darah itu adalah darah penyakit dan sebagainya. Itu dari apa namanya, prinsip yang disebut dengan dialektik, lalu kemudian dari dialektik itu menarik sebuah pernyataan khusus ke umum gitu, sehingga metodenya induksi lalu kemudian melahirkan satu pernyataan umum yang juga di situ ada proses yang disebut dengan definisi. Nah, dari definisi itu lahirlah sebuah teori gitu, teori yang kemudian kita pahami sampai hari ini. Nah, ini merupakan apa yang pernah dilakukan oleh Socrates pada saat itu dan ini adalah bagi saya sumbangsi yang begitu besar terhadap dunia pengetahuan gitu. Sehingga hari ini kita mengenal apa yang disebut dengan metode metode di dalam apa namanya, penelitian, misalkan ada penelitian kualitatif, itu sebenarnya itu karena apa? Metode kualitatif itu bagian dari kebanyakan kita menggunakan apa namanya, induksi ya, induksi terus kemudian analisisnya ya seperti itu, induksi, analisis data induksi itu, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya terkait dengan Socrates sebagai peletak dasar logika karena beliau adalah orang yang eh, mampu menjawab semua tantangan-tantangan sofisme, kaum-kaum sofis yang kemudian mampu menggetarkan Athena pada saat itu, yang kemudian mampu membuat kaum sofis itu tidak nyaman, dan walaupun pada akhirnya Socrates itu diadili, yaitu kalah voting yaitu 200 berbanding 220, yang mendukung Socrates itu hanya 200, sedangkan yang mendukung kaum sofis itu yang mengatakan bahwa salah itu 220, tentu yang 200 itu kalah. Nah, walaupun pada saat hari ini kita mengetahui yang salah itu atau kebenaran yang apa namanya, yang benar gitu adalah apa yang dikatakan oleh Socrates gitu. Memang dalam dunia ini seperti itu. Hari ini kita disalahkan, pernyataan-pernyataan apa yang kita kemukakan itu disalahkan, mungkin 1 tahun, 2 tahun itu, bahkan 3 tahun, 10 tahun, mungkin saja kebenaran apa yang kita sampaikan itu dicatat sebagai kebenaran yang diakui gitu. Terus kemudian mungkin apa yang dianggap orang itu benar hari ini, terus kemudian bisa saja 10 tahun yang akan datang itu akan menjadi salah. Banyak apa namanya, pernyataan-pernyataan seperti itu. Itu sudah dibuktikan dari konsep sains. Al-Quran dulu dicemooh oleh para ilmuwan. Ternyata hari ini apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak pernah ada satupun yang salah dari apa yang diinformasikan Al-Quran. Semua teori Big Bang, terus kemudian apa namanya, matahari sebagai
pusat tata surya dan sebagainya, masih banyak tentang misalkan tentang bintang bintang pulsar semuanya. At-Thariq, di dalam surat At-Thariq itu kemudian semuanya sekarang mulai terjawab, yang dulu diragukan bahwa Al-Qur'an itu merupakan wahyu dari Allah. Sekarang tidak mungkin kalau bukan wahyu dari Allah, Al-Qur'an itu memiliki kebenaran 100% tepat dalam segi saintis itu, pembuktian-pembuktian secara saintis. Mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.